Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Tiga. Barat, Bayu. Utara, Apa. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan membahas chapter keempat kita yang berjudul Berjumpa Guru, Empu Baradah dan Sang Hyang Sabda Palon. Di awal chapter tampak seseorang sedang menyelamatkan Mada yang terhanyut di tengah sungai setelah pertarungannya melawan si Gada Besi. Setelah mengetahui kondisi Mada yang terluka parah, dia segera membawanya ke padepokannya yang berada di Lembah Tulis. Setelah dirawat beberapa hari, kesadaran Mada pun mulai pulih. Dia sangat kaget karena berada di sebuah rumah, padahal ingatan terakhirnya dia terjatuh ke dalam jurang saat bertarung melawan si Gada Besi. Tiba-tiba seorang gadis mendekatinya sambil membawakan makanan dan beberapa ramuan. Gadis itu duduk di samping Mada sambil memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu bernama Dia, dan tempat ini adalah padepokan Empu Baradah yang berada di Lembah Tulis. Dia mengatakan bahwa gurunya Empu Baradah menemukan Mada yang terhanyut di tengah sungai bersama sebuah keris dan menolongnya. Dirinya kemudian diberi tugas untuk merawat Mada dengan beberapa ramuan dari gurunya. Setelah memberikan banyak penjelasan, dia kemudian meminta izin untuk merawat luka di tubuh Mada. Setelah kondisi Mada mulai pulih dan bisa bangkit dari tempat tidurnya, dia pun mengajak Mada untuk berkeliling di padepokan. Dia pun membawa Mada ke tempat latihan guru dan teman-temannya. Dia kemudian memperkenalkan Mada kepada gurunya, Empu Baradah, dan teman-teman seperguruannya yang bernama Arya dan Nala. Mereka sangat senang karena ada teman baru yang akan bergabung bersama mereka. Setelah memperkenalkan Mada kepada teman-temannya, dia kemudian mengajak Mada berjalan-jalan ke pasar di dekat padepokan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mada yang selama ini tumbuh dan besar di desa sangat terpesona melihat keramaian pasar dan aneka barang yang diperjualbelikan dan belum pernah dilihatnya selama ini. Sedang asik-asiknya berbelanja, tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam pasar. Akibat segerombolan perampok yang datang mengubrak-abrik pasar sambil mengambil uang dan barang berharga milik pedagang. Perampok itu pun mendekati dia karena terpesona akan kecantikannya dan memaksanya untuk ikut bersama mereka. Dia berusaha melawan namun tidak berhasil karena harus menghadapi beberapa orang anggota perampok.
Mada yang melihat dia diculik, kemudian berusaha menolongnya. Namun dengan mudah dikalahkan karena kondisi tubuh Mada yang masih terluka. Mada berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak mampu digerakkan. Dia kemudian teringat dengan kejadian yang menimpa neneknya. Karena dirinya yang lemah, sehingga tidak mampu melindungi neneknya. Dan saat ini, dia mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa menjaga orang yang telah merawatnya. Sambil memaksakan diri untuk bangkit, Mada kemudian berjanji akan berlatih menjadi lebih kuat lagi dan menjadi kesatria sejati. Belum sampai Mada bangkit, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang dan Empu Baradah sudah ada di hadapannya. Dan dengan sekali serangan, Empu Baradah pun berhasil menghempaskan semua anggota perampok tersebut dengan kekuatan angin yang sangat kencang. Melihat Empu Baradah datang, semua anggota perampok itu pun ketakutan dan segera melarikan diri. Mada sangat kaget melihat kemampuan bertarung Empu Baradah. Mada kemudian bersujud di hadapan Empu Baradah. Dia meminta maaf karena dirinya yang lemah tidak mampu menjaga orang yang telah merawatnya. Mada pun memohon kepada Empu Baradah agar mengangkat dirinya sebagai murid dan melatihnya agar menjadi lebih kuat. Empu Baradah pun tersenyum mendengar permintaan Mada tersebut dan menyetujui permintaan Mada untuk menjadikannya murid. Mada kemudian mulai berlatih bersama teman-temannya di bawah bimbingan Empu Baradah. Suatu malam, saat sedang beristirahat, Mada mendengar suara berisik di dalam kamarnya. Setelah diamati, ternyata suara berisik tersebut berasal dari keris peninggalan neneknya. Dengan rasa penasaran, Mada kemudian mendekati keris tersebut dan mengambilnya. Dengan perlahan-lahan, Mada mulai membuka keris tersebut. Tiba-tiba muncul asap yang sangat tebal. Dan di balik asap tebal tersebut, muncul cahaya yang sangat menyilaukan mata. Perlahan-lahan cahaya tersebut mulai redup dan muncullah seorang kakek tua. Mada yang terkejut melihat kakek tua tersebut, namun dia kemudian memberanikan diri untuk bertanya, siapakah kakek tersebut? Kakek tersebut kemudian menjelaskan bahwa orang-orang memanggilnya Sang Hyang Sabda Palon, dan keris tersebutlah yang menghubungkannya dengan Mada. Sudah waktunya dia muncul di hadapan Mada untuk melatih dan menuntun Mada dalam mengemban tugas penting di masa yang akan datang. Mada masih tidak percaya mendengar penjelasan tersebut dan tidak yakin dengan sosok tersebut. Sang Hyang Sabda Palon kemudian mengatakan bahwa dengan kesaktian yang dipelajarinya dari Empu Baradah saja tidak cukup. Seorang manusia juga harus memiliki kesidian. Manusia yang memiliki keseimbangan antara sakti dan sidi, itulah yang disebut sebagai manusia wisesa. Setelah mendengar kata-kata tersebut, tiba-tiba Mada melihat bayangan neneknya di depannya sambil tersenyum kepadanya. Mada akhirnya sadar bila kata-kata tersebut adalah pesan terakhir yang dititipkan neneknya kepada dirinya. Mada kemudian bersujud di hadapan Sang Hyang Sabda Palon dan memohon agar dirinya dilatih menguasai kesaktian dan kesidian untuk menjadi manusia yang wisesa. Setelah kejadian tersebut, hari-hari Mada selanjutnya diisi dengan latihan yang sangat keras dan berat, baik di saat siang hari maupun di malam hari. Saat siang hari, Mada, Arya, Nala, dan Dia berlatih bersama di bawah bimbingan Empu Baradah. Sementara di malam hari, saat orang-orang sedang tertidur lelap, Mada terbangun dan berlatih di bawah bimbingan Sang Hyang Sabda Palon. Begitulah latihan keras yang dilakukan Mada selama bertahun-tahun untuk menjadi kesatria sejati.
untuk menjadi manusia yang wisesa, manusia yang mampu menyeimbangkan kesaktian dan kesidian. Bagaimanakah kekuatan Mada setelah berlatih selama bertahun-tahun? Simak cerita selengkapnya pada chapter 5 yang berjudul 2 tahun kemudian, perjalanan mencari pusaka Surya Nusantara.